Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 10 orang. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Nafal Gibiota. Yang kedua, Farhan Saputra. Yang ketiga, Pedro Zaluhu. Yang keempat, Filza Safira. Yang kelima, Hidayat Fajrin. Yang keenam, Inopan Gede Adi Darmaja. Yang ketujuh, ada Lia Kotrunada Fauzia. Yang ke-8, ada Margaret Masa Glory. Yang ke-9, ada Muhammad Rivaldi Bakri. Dan yang terakhir ada Muhammad Rian Danotama. Dalam video berikut ini akan menjelaskan tentang penerapan Pancasila di kantor imigrasi dan bagaimana pelayanan petugas imigrasi terhadap masyarakat. Pancasila sebagai negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Berikut 5 sila Pancasila. Yang pertama, yaitu penerapan nilai Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kantor imigrasi menyediakan sarana beribadah seperti musola, tempat umat muslim beribadah. Yang kedua, dalam penerapan nilai kemanusiaan, kantor imigrasi pada masa pandemi ini melaksanakan kegiatan bagi-bagi masker kepada masyarakat. Yang ketiga, yaitu penerapan nilai persatuan. Penerapan nilai persatuan pada kantor imigrasi berupa disiplin berpakaian dinas, ketetapan jam kerja, dan melaksanakan apel pagi dan sore di setiap harinya. Dalam penerapan nilai Pancasila yang keempat, yaitu nilai kerakyatan, kantor imigrasi melaksanakan rapat pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan. Dalam penerapan nilai yang terakhir, yaitu nilai keadilan, dalam kantor imigrasi melayani seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial. Salah satu program pelayanan imigrasi di pelayanan offline adalah Easy Passport. Apa itu Easy Passport? Layanan Easy Passport adalah pelayanan paspor di luar kantor menuju lokasi pemohon dengan menggunakan mobil paspor keliling. Pelayanan Easy Passport dapat diberikan kepada yang pertama perkantoran, pemerintah, TNI, Polri, BUMN, BUMD, swasta. Yang kedua ada institusi pendidikan seperti sekolah, pesantren, dan asrama. Yang ketiga, komunitas organisasi dan komplek perumahan atau apartemen. Yang pertama, pelayanan Easy Passport melayani minimal 50 pemohon per hari dalam suatu tempat. Keluarga dari para pegawai di lingkungan perkantoran pemerintah, TNI, Polri, BUMN, BUMD, swasta, dan institusi pendidikan dapat mengajukan paspor dalam melaksanakan pelayanan Easy Passport. Yang kedua, pelayanan Easy Passport hanya melayani pembuatan paspor baru dan pengganti paspor karena habis masa berlaku dan halaman penuh. Tidak melayani penggantian paspor karena hilang atau rusak. Jadwal layanan ditentukan oleh kantor imigrasi setempat dan dilayani di hari kerja pukul 8 sampai 4 waktu setempat atau di luar jam atau hari kerja. Proses penyelesaian paspor 4 hari kerja setelah pemohonan melakukan pembayaran PNBP sesuai dengan jenis paspor yang dipilih. Pemohonan layanan Easy Passport dapat diberikan layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama dengan syarat pembayaran PNBP dilakukan sebelum pukul 1 waktu setempat. Pengambilan paspor yang sudah dicetak pada kantor imigrasi dapat dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, diambil langsung oleh pemohon paspor ataupun diwakilkan oleh perwakilan instansi, kantor atau komunitas sebagaimana tersebut pada angka 1 dengan melampirkan surat kuasa atau surat pemerintah dari pimpinan atau para pemohon atau dikirim melalui PT Jasa Pos Indonesia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah proses pendaftaran antrian paspor online sebagai berikut. Yang pertama, mendaftarkan dengan akun Google atau mendaftarkan dengan akun Facebook. Yang kedua, isi formulir sesuai data, kemudian klik daftar. Yang ketiga, konfirmasi email. Cek email dan klik link untuk mengaktifasi akun. Yang keempat, masuk
Masukkan username dan paspor yang telah Anda daftarkan sebelumnya. Yang kelima, pilih menu antrian paspor untuk membuat permohonan antrian online pembuatan baru ataupun perpanjangan paspor. Yang keenam, pilih kantor imigrasi Tangerang atau unit layanan paspor BSD dengan ketentuan kuota untuk permohonan antrian online telah tersedia. Yang ketujuh, tentukan jumlah pemohon. Yang kedelapan, tentukan tanggal kedatangan. Warna hijau, kuota tersedia. Warna merah, kuota sudah habis. Warna kuning, kuota belum disediakan oleh kantor imigrasi. Warna abu-abu, hari libur nasional. Yang ke-9, tentukan waktu kedatangan. Yang ke-10, pilih jenis permohonan, paspor baru atau paspor pengganti. Yang ke-11, menu jadwal antrian. Setelah jadwal booking permohonan antrian Anda terbit, maka akan tampak seperti gambar berikut ini. Saya akan menjelaskan mengenai pelayanan warga negara Indonesia secara online. Adapun contohnya yaitu pelayanan pembuatan paspor di KJRI Los Angeles. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles melakukan update mengenai peningkatan pembuatan paspor yang mengacu pada protokol kesehatan. Pelayanan paspor tersebut dilakukan dengan pendaftaran janji temu atau appointment, serta tidak diperkenankannya melakukan walk-in atau bertemu langsung dalam pembuatannya. Ada beberapa alur dalam pembuatan paspor di KJRI Los Angeles adalah sebagai berikut. Akses laman website immigration.indonesianconsulate.la.org terlebih dahulu dan memilih menu pendaftaran paspor. Kemudian tentukan jadwal tanggal dan waktu pengambilan foto dan sidik jari yang diinginkan. Kemudian isi semua formulir elektronik hingga mendapatkan notifikasi bukti registrasi melalui SMS dan email. Kemudian lengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Lalu siapkan money order sebagai biaya penggantian paspor. Kemudian siapkan prepaid envelope lengkap dengan tracking number apabila ingin paspor baru Anda dikirimkan ke alamat Anda. Kemudian setelah mendapatkan nomor antrian dan bukti appointment, datang ke KJRI Los Angeles dengan membawa semua persyaratan dokumen. Kemudian status permohonan paspor dapat dicek di immigration.indonesianconsulate.la.org dengan menggunakan nomor antrian. Kemudian permohonan akan mendapatkan notifikasi melalui email dan SMS apabila paspor telah selesai. Pemohon dapat mengambil paspor yang telah selesai di KJRI Los Angeles dengan menunjukkan bukti pembayaran. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai layanan kantor imigrasi bagi penyandang disabilitas. Yang pertama adalah aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas. Aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas di kantor imigrasi untuk pemohon penyandang disabilitas antara lain yang pertama adalah maklumat layanan, yaitu maklumat layanan yang terdapat pada poster, banner, spanduk, maupun suara. Yang kedua adalah toilet khusus bagi penyandang disabilitas. Yang ketiga adalah jalan pemandu. Yang keempat adalah jalanan yang landai untuk memudahkan penyandang disabilitas masuk dan keluar kantor. Lalu terdapat loket layanan yang berbeda dari loket layanan yang biasa. Selanjutnya, terdapat petunjuk-petunjuk jalan untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam menentukan informasi perjalanan. Lalu, terdapat pegawai yang selalu siap siaga dalam membantu penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan petugas siaga. Petugas siaga akan membantu seluruh pemohon layanan keimigrasian yang melakukan layanan keimigrasian di kantor imigrasi, termasuk penyandang disabilitas yang akan melakukan layanan pembuatan paspor. Petugas siaga akan memberikan segala bentuk informasi
mengenai penerbitan sebuah paspor baru, mulai dari persyaratan, prosedur antrian online, alur dalam pembuatan paspor, dan jangka waktu dalam penerbitan sebuah paspor baru yang nantinya akan dapat diambil secara langsung ataupun dikirim melalui ekspedisi ataupun jasa pengiriman. Kemudian yang ketiga, kepatuhan pejabat, pegawai, dan pelaksana terhadap standar pelayanan. Kriterianya mencakup 3 hal. Pertama, antrian pelayanan paspor online. Dalam antrian paspor secara online, petugas dapat dipastikan sangat patuh. Pasalnya, pemilihan jadwal antrian paspor online dilakukan secara mandiri oleh pemohon melalui sistem. Jadi, tidak ada lagi pemohon yang berhadapan langsung dengan petugas. Kedua, proses penerbitan paspor baru dan penggantian paspor. Baik penerbitan paspor baru maupun penggantian paspor sudah dituangkan peraturan tersendiri pada Direktorat Jenderal Imigrasi, di mana paspor akan dapat diambil atau dikirimkan apabila pemohon mengendaki dikirimkan ke alamat pemohon setelah 3 hari kerja sejak dilakukannya pembayaran paspor. Ketiga, perpanjangan izin tinggal kunjungan. Khusus mengenai izin tinggal kunjungan, layanan ini dikhususkan pada warga negara asing. Penyandang disabilitas dari warga negara asing juga mendapatkan layanan ini dengan prosedur yang tetap menjunjung hak asasi manusia, baik proses pendaftaran hingga penerbitan perpanjangan izin tinggal kunjungan yang dilakukan dengan tetap memperhatikan aksesibilitas, ketersediaan fasilitas, ketersediaan petugas yang siaga, hingga kepatuhan petugas itu sendiri. Dari penjelasan video tadi, dapat kita lihat bahwa para pegawai di kantor imigrasi telah menerapkan nilai-nilai Pancasila baik dalam segi budaya bekerja maupun dari segi pelayanan.